Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa khususan alif hadat wana bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih menyempurnakan amaliyah di pagi hari ini. Alhamdulillah kita diparing sehat ya. Mudah-mudahan istiqomah kita bisa terus ya berlanjut ya sampai tutup ya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah. Nah, kalau kemarin kita sudah digambarkan masalah hidayah, masalah kekuasaan orang jadi Islam tidaknya itu masih kewenanganipun Gusti Allah. Jadi kan, nah tapi kita ini punya tanggung jawab setelah kita jadi wong tiang muslim ya, ngaku agamanipun Islam, maka perlu ngerti ya, ngerti ya nopo carane dados tiang ingkang beragama ingkang bener dan benernya beragama. Tugas kita sekarang ini bagaimana dados tiang muslim ingkang bener dan benernya menjadi orang muslim kan ngoten, dan muslimah. Jadi bukan memaksa orang masuk Islam lagi kita. Monggo sing sampun muslim ini ditelateni karena panjenengan wis kadung milih menjadi tiang muslim ya. Ternyata jadi dados tiang muslim itu mempunyai cara hidup beda. Prinsip orang muslim itu hidupnya beda. Puncak jadi orang muslim itu memang aneh. Anehnya gimana? Ya menghilangkan rasa memiliki dan menghilangkan rasa ada diri kita. Jadi, sempurnanya tiang dados tiang beragama Islam itu mengungkapkan la ilaha illallah, mengungkapkan la haula wala quwata illa billah. Itu sebetulnya ya, puncaknya dados tiang muslim itu la haula wala quwata illa billah, itu meniadakan keberadaan diri kita ya, dan mengungkapkan la ilaha illallah, la maujuda wala ma'buda illa Allah kan, tidak jadi meyakini tidak ada yang wajib maujud dan tidak ada yang wajib disembah angin Gusti Allah. Ada mungnya. Hanya saja untuk mewujudkan dua itu beratnya minta ampun. Kita meniadakan rasa ada kita itu mulai dari Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Untuk mengatakan lillahi itu kan abotnya minta ampun.
Jadi puncak kesempurnaan beragama seseorang itu berada di merasa tidak ada dan merasa tidak memiliki, merasa loh. Nah, karena semuanya dililahkan itu. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, nah itu istimewanya apa? Utruk nafsaka wa ana milkun. Kamu meninggalkan dirimu, akulah yang ada di tengah-tengah kamu, itu aku, kata Gusti Allah. Makanya ada ungkapan la haula wala quwata, ora ono daya sumingkir saking durhaka, wala quwata lan ora ono daya kuat, daya ambekan, daya gerakno tangan aja gak iso. Illa billah, kan angin kejaba sertanipun Gusti Allah. Makanya kan ada hadis qudsi yang tadi malam itu kan disampaikan oleh Ustadz Muhammad, yang melihat aku, yang kan itu nggih ya, ada yang ikut, bahkan pentingnya nah itu karena apa? Karena semuanya sudah ditanggung oleh Gusti Allah. Ana milkun, aku sing nanggung awakmu. Nah, kalau sudah seperti itu, wah luar biasa Bu, luar biasa. Nah, monggo, nah, kita ini kan berangkatnya step by step nih ya, mulai membaca Al-Qur'annya sing bener, mulai sholatnya sing bener, memahami Al-Qur'annya sing bener, kan ngoten. Nah, itu benernya cara beragama kados nopo. Beragama sudah bener, jadi orang Islam itu sudah bener. Tetapi benernya orang Islam itu kados nopo. Nah, kita belajar niki dalam rangka mewujudkan benernya tiang beragama niku kados nopo. Lil fuqara'i, iku tetep kedua tiang-tiang ingkang fakir. Nah, posisi kata lil fuqara'i iku khobaru mubtadain, khobar mubtada mahdufin kang den buang ai as-shadaqatu lil fuqara'i. Itu cara memahaminya itu. Sodakoh yang kita berikan itu diberikan kepada siapa? Lil fuqara'i, iku kedua tiang-tiang fakir. Jadi cara memahaminya itu. Tiang fakir yang bagaimana? Alladzina uhsiru fi sabilillah. Tiang-tiang fakir yang aladina itu gantine lil fuqara. Nah, karena fuqara itu jamak dari fakirun fuqara. Nah, itu namanya jamak taksir. Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya itu. Kalau jamak muannas salim, jamak yang menambahi alif dan ta dari bentuk mufrad. Jadi kata mufrad, kata tunggalnya. Kalau jamak muzakkar salim menambah waw dan nun, kan enak tuh. Aladi menjadi aladina. Ya, yukimu menjadi yukimuna, wawu atau iya dan nun atau wawu dan nun. Itu resep-resepnya, cara membuat kata-kata di dalam fakir. Ya, jadi as-shadaqatu lil fuqara'i. Jadi kalau mengartikan sedekah untuk orang-orang fakir, itu orang fakir yang seperti apa? Alladzina utawi tiang-tiang fakir kang uhsiru kang ngeker, ya yang menjaga dirinya maksudnya. Karena apa? Karena mereka berjuang fi sabilillahi, orang-orang fakir yang menahan dirinya dan ikut terlibat di dalam berjuang di jalan Allah. Ya. Makanya ditafsiri uhsiru bimakna habasu angfusahum alal jihadi. Tegese tiang-tiang fakir yang semua ininya itu kemampuan jiwa raganya itu diproyeksikan di dalam berjihad jalan Allah. Semuanya itu kan diabdikan dirinya itu untuk berjuang di jalan Allah. Nah, ini sering disalahpahami ini kalau ngajinya agak bener. Orang-orang fakir yang terjun ke medan perang untuk selalu berperang. Nah, ini maka muncullah teori-teori radikal itu karena menyalahpahamikan kata-kata sabilullah dan kata-kata jihad. Nah, itu dianggap jihad itu
ya memang betul ada perang dalam Islam, tetapi ketika musuh menantang dan mengkafirkan, menzolimkan orang Islam, kemudian merampas hak-hak orang Islam, nah itu yang sudah mempunyai kedaulatan, nah memang ada perang. Nah ini kan karena dianggap sabilillah dan jihad itu sebagai nah itu yang memahaminya salah. Makanya ada khusus, ada kitab Al-Jihadu fil Islam, itu nggak tahu diwocong. Makanya ada, saya kebetulan punya gitu. Jadi Al-Jihadu seperti apa yang jihad. Nah yang paling berat itu justru kata Rasulullah jihadun nafas, menjihad untuk melawan nafsu kita. Nah, karena nafsu inilah sumber yang memberikan pressure, tekanan kepada kita bahwa kita tuh ada nafsu itu. Nah, ya, makanya kan ada levelnya nafsu itu, ada 7 lapis. Yang paling bagus itu masuk ya nafsul mutmainah. Nah, nafsul mutmainah itu nafsu yang sudah benar cara memahami Islamnya itu, benar cara menjadi orang Islamnya itu, sehingga dia mau melaksanakan tuntunan Islam. Ada mungnya. Kalau berhenti di situ saja, tidak dinaikkan posisinya kepada rodiyatam mardiyah. Nah, makanya ada istilah nafsu rodiyah dan ada nafsu mardiyah. Nah, harus dinaikkan. Nah, untuk bisa menjadi rodiyah itu petunjuknya ya ayat nafsul mutmainah irji'i. Nah, nun sewu, kenapa harus ada pembimbing khusus tentang pernafsuan untuk bisa irji'inya nafsu ini berbeda dengan irji'inya fisik. Nah, kalau fisik masih lumayan. Nah, tapi ketika buluwontah hati gak ngeresulo, hati kita gak grundel, itu ada ininya, itu ada resepnya, ada formulanya, ada rumusnya. Makanya rumusnya apa? Irji'i ila rabbiki rodiyatam mardi. Nah, kalau sudah irji'i ila rabbiki, maka nafsu kita naik menjadi nafsu rodiyah. Setelah nafsu rodiyah, maka kita berposisi kepada mardiyah. Makanya ibu mardiyahnya masih ada apa enggak? Ibu rodiyahnya biasanya orang perempuan itu namanya rodiyah, nama mardiyah. Jadi begitu. Nah, oleh karena itu butuh monggo. Nah, tapi untuk masuk kepada level irji'i ila rabbiki ya enggak oleh dalam publik area, itu harus sedikit demi sedikit ngerogoh hati. Makanya ada pepatah Jawa itu ya Pak, dikai hati rogoh rempelo. Itu karena hati itu memang ada itunya sendiri, ada mana. Nah, yang paling berat itu orang memahami jihad itu ketika jihad itu proyeksinya justru memerangi nafsunya dewe sampai bisa membunuh, bukan membunuh, mematikan, menundukkan, ya, supaya irji'i lah. Nah, kalau sudah irji'inya jalan, maka insya Allah kita ini gak ada rasa berat. Karena apa? Cinta yang ada itu. Kalau sudah orang itu ridho, mesti cinta. Ridho aku dipe bojo walaupun istri yang pertama dan istri yang kedua, itu gak ada tukaran akhirnya. Nunggone sakit bojone wong loro, yang sebelah kanannya biji tu yang sebelah kanan istri tua, yang sebelah kiri istri muda. Ada. Bahkan ada empat orang. Saya pernah pernah jenguk yang gerah, yang istrinya 4 hadir semua. Ini tapi saya gak ngewurui jenengan untuk nikah lagi bapak-bapak, kok ngawur. Nah, artinya kalau orang sudah ridho itu memang gak ada itu apa namanya. Walaupun siapa yang mau dimadu gak ono ceritane Pak, gak ono ridho, yang ada tuh terpaksa. Tapi ada nazalat, nah turun apa iki ayat fi ahli sufati. Lah ini ahli sufah itu dalam istilah lain itu ahli tasawuf. Nah, yang konon dipelopori oleh Sayyidina Ali, oleh Abu Bakar, oleh
Abu Dzar Al-Ghifari dan segalanya. Jadi ada sahabat-sahabat yang secara ekonomi memang tidak terlalu mapan, atau yang ekonominya juga mapan, tetapi dia yaitu tadi sudah bisa menghilangkan rasa memilikinya itu, sehingga harta bendanya itu seperti ini. Contohnya Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini. Garwanipun Kanjeng Nabi yang pertama, dia konglomerat bahwa tanahnya itu konon menurut riwayat yang pernah saya baca-baca itu seluruh tanah Mekah itu hampir 2/3-nya itu miliknya Khadijah. Habis semua diabdikan untuk kepentingan perjuangan Rasulullah, sehingga oleh Rasulullah dikenang terus ya, bagaimana perjuangannya. Bahkan konon, mohon maaf ya, sampai wafat nih pun Sayyidah Khadijah itu habis karena habis hartanya, saking tidak ada celengan untuk membeli kain kafan, sehingga Gusti Allah mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan kain kafan membungkus jasadipun Sayyidah Khadijah. Bayangkan seperti itu. Karena apa? Karena ya usiru fisabilillahnya itu luar biasa. Jadi usiru fisabilillah itu bukan hanya orang fakir, tetapi orang yang betul-betul seperti para ulama juga begitu. Imam Abu Hanifah itu sampai menghabiskan kekayaannya untuk ikut berjuang, sampai satu kali mengeluarkan unta itu bukan 1 ekor 2 ekor, 100 ekor. Nah, itu tiang-tiang dulu. Masa kali-kali Bill Gates, katanya Bill Gates itu berapa persen dari kekayaannya disumbangkan untuk sosial ya. Wahum utawi si ahlu sufah iku arba'u mi'atin ono patang 400 minal muhajirina saking golongan muhajirin. Ursidu li ta'alumal Qur'an wa khuruji ma'as suraya, ma'as saroya. Nah, itu yang 400 orang itu dari golongan muhajir. Golongan muhajir itu sahabat Kanjeng Nabi yang dari ahli Madinah, ahli Yasrib ya. Jadi kalau yang ikut berhijrah namanya sahabat Ansor. Kemudian yang ikut berjuang ya kebalik ya, yang ikut hijrah namanya muhajirin. Nah, sekarang kebetulan 1 Muharram tahun itu. Nah, yang menolong di Madinah namanya Ansor. Makanya sampai ada doanya Allahumma alif bainahum. Nah, ketika panjenengan ini nun sewu ini bekne bojone cengkre sehingga jaluke tukaran terus nang bojone, kan ada itu nggih ya. Makanya kan doa nikah itu kan Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Itu doanya orang-orang yang yang Allahumma alif baina kama alafta baina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimatuz Zahra, kan itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khairin. Kan itu bukan hanya doa orang nikah saja, Bu panjenengan. Nah, kalau punya anaknya kok laporane ngeres-ngeres kepada ibunya di depan. Biasanya anak yang sudah nikah itu yang perempuan kan wadulnya ke ibunya, dispun ibu kula niki bojo kula ini kadang-kadang ya dablek gak mulih-mulih, bahkan dapat impok selingkuh, kacau kan itu. Nah, makanya doakan ya Allahumma alif bainahuma, duh Gusti ing maha kuwaos mugi panjenengan ngerukunkan, alif menyambungkan, melembutkan. Nah, itu. Nah, makanya juga kayak begitu juga kalau kita melihat satu kok ini gak rukun ini RT 1 dengan RT 2 nya kita doakan Allahumma alif bainahum kama alafta bainal ansor wal muhajirin. Duh Gusti ing maha kuwaos mugi panjenengan ngerukunkan, ngelembutkan, meluluhkan
RT 1 dan RT 2 sepertinya panjenengan sampun ngelulutno sahabat-sahabat yang ikut hijrah dan sahabat-sahabat Rasul yang berjuang ikut membantu di Madinah. Jadi yang berjuang ikut membantu namanya Ansor. Ing tangsurullah yang surukum kan ya, kalau kamu nulung pada insyaallah yang surukum insyaallah Gusti Allah. Nah itu kalau sudah merasa tidak memilikinya dalam dirinya itu, tapi abot karena ada iming-iming iblis kan. Iblis, oh kalau kamu sodako asyatonu ya'idukumul fakro kan ayat sebelumnya itu berbeda dengan Gusti Allah. Jadi ada 400 sahabat dari golongan muhajirin ya, di mana para bayangkan ya hijrah ke Madinah itu tidak membawa apa-apa. Uhsiru fi sabilillahnya itu beliau-beliau ini kan apa, yo harta benda keluarga ditinggal. Yang itu berbeda dengan apa namanya kalau kita pindahan, kita pindahan itu ya siapa jangankan pindahan kita rekreasi aja sudah go bontot omongan digowo. Nggih. Ya. Nah, kemudian mereka ini mempunyai ini waktu yang apa namanya yang disediakan secara maksimal untuk pertama li ta'allumil Quran, untuk belajar Al-Qur'an secara sungguh-sungguh. Ya. Di samping belajar Al-Quran wal khuruji ma'as saroya, kemudian mereka sama-sama ikut berperang. Saroya itu jama dari prajurit, nah, ikut berperang. Karena mulai perang Khandaq itu kan perang Uhud, perang Badar, zaman Nabi itu ada berapa perang? Memang ada itu tuh. Perang itu ada dalam ajaran Islam itu ketika memang musuh-musuh Islam betul-betul melecehkan, menghinakan, kemudian mempermalukan. Kalau tidak dihadapi dengan cara baik-baik, mereka itu tetap menyerang, ya tetap menyakitkan dan menyakiti ya. Nah itu baru kita ada perhitungan. Jadi boleh, tetapi harus jelas ada komandannya, jelas objek sasaran yang akan kita tuh. Jadi perang dalam Islam itu bukan untuk memperluas kekuasaan atau memaksakan orang non muslim menjadi Islam, tidak. Nah sekarang ada yang menyalahpahami kalau tidak Islam bunuh, katanya darahnya halal. Nah itu pikiran-pikiran yang salah. Memang betul. Jadi yang kalau mereka betul-betul melawan kita, menyerang kita, dan insya Allah karena kita dengan pertolongan Gusti Allah maka eksperimen perang yang benar dan ditolong oleh Gusti Allah itu perang Badar kan itu menang. Nah eksperimen perang hanya karena ingin kekuasaan dunia dan kepuasan dunia, nyalahi petunjuk dari Rasulullah, maka muncullah istilah legendaris perang Uhud. Dan kalau panjenengan umroh atau haji biasanya diajak itu ke Bukit Uhud ya, yang sekarang bukitnya sudah tidak terlalu tinggi sekarang ini. Di situ kan ada syuhada Uhud ya. Ya, pernah ada yang saya yakin banyak ini yang sudah haji ini. Nah, ziarah ke syuhada Uhud, tahlilan. Nah, kalau jamaah NU itu tahlilan Bu. Baik di Uhud maupun di makam Baqi kan itu ada, atau di makam Rasulullah. Ya, karena kita nyedep ngelmu doanya kepada orang yang meninggal dunia tahlil ya. Ya, saya punya kesempatan banyak juga itu di Masjid Nabawi itu tahlil. Ya tapi ya walaupun dipertanyakan loh, berdoanya orang Indonesia tuh hebat kan katanya. Tahlil. Ya saya katakan tahlil. Walaupun tahlil ini dari kata halala yuhalilu tahlil. Ngemaos la ilaha illallah. Dalam rangka lakinu la ilaha illallah. Ngoten ceresing. Nah aladina usiru fisabilillah ini la yastati'una darba fil ardi. Nah,
tidak mempunyai waktu untuk bepergian jauh ya, jadi itu layas tatina layas tekang hale ora kuoso, istitoah itu kuoso, mampu ya. Dorban di sini bukan mukul, ing lungo ado, bepergian jauh. Jadi ada dua kelompok umat Islam di sini. Makanya nanti di dalam surat, ya kalau tidak salah ini surat At-Taubah ya juga. Jadi kalau kita nun sewu itu dalam Islam itu berjuang itu tidak semata-mata yaitu ada yang ikut berperang, tetapi sama juga ada yang waktunya difokuskan untuk ta'alamul Quran, untuk nuntut ilmu, belajar. Itu tugas agama juga. Liyung firu karena itu walau la nafar min firqatin karena itu. Walau la nafar min fir. Dalam surat At-Taubah insyaallah nanti kita ketemu. Jadi layas tatiune hale ora kuwasa sapa si Aladin si al-fuqara, maksudnya sebagian, tapi sebagian dorban ing ikut berperang jauh ya. Dorban itu lungo, bepergian, tegese safaron fil ardi. Karena apa? Layas tatiuna dorban ini kan ini untuk yahsabuhumul jahilu agniaa minat ta'afuf itu. Jadi penjelasan layas tatiuna dorban fil ardi ini menunjukkan gaya hidup dari para pejuang dalam Islam, yang satu ikut berperang, satu kelompok ikut perang, yang satu kelompok lagi dia fokus mempelajari ilmu keislaman. Nah itu sehingga yahsabuhum al jahilu al agniaa. Yahsabu itu menyono, mengira, menduga ya. Yahsabu hale nyono ing aladina tadi, sing aladina usiru fi sabilillah, ke atas kumnya itu Bu ya. Sopo yang nyono al jahilu, orang-orang yang nggak ngerti, orang bodoh, orang-orang yang ngerti bihalihim dengan dengan kehidupan. Nah, hal itu dengan kehidupannya tiang-tiang sing aladina usiru fi sabilillah itu. Nah, itu dia mengira orang-orang yang aladina usiru fi sabilillah itu agniaa, orang-orang yang kaya, sehingga minat ta'afufnya, sehingga karena diduga orang kaya dan mempunyai harga diri, orang-orang sing aladina usiru fisabilillah. Dengan kondisi, artinya ini gambaran orang yang aladina usiru itu secara ekonomi itu pas-pasan, tetapi dia mempunyai semangat juangnya luar biasa, baik berjuang di medan perang maupun berjuang dalam rangka menuntut penguasaan ajaran Islam dengan benar. Nah, jadi lita'allumil Quran itu bisa diartikan secara umum mempelajari tuntunan Islam secara benar. Sehingga banyak bertanya kepada Nabi, sering ikut selalu menyertai Nabi. Maka sahabat itu dikategorikan ada tiga kelompok. Kelompok pertama yang memang ingin betul-betul dekat dengan Nabinya tuh selalu tidak jarang, sehingga beliau-beliau ini mendapatkan pembimbingan Al-Quran terus menerus, yang akhirnya nanti menjadi sahabat guru qiraah, menjadi sahabat pelanjut penjelas Al-Quran yang benar. Karena apa? Karena selalu menyertai Nabi kemana saja Nabi pergi, selalu ada kelompok sahabat yang seperti itu. Nah, kelompok yang sahabat yang kedua ikut aktif, kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak. Nah, walaupun begitu kelompok yang kedua ini rajin juga bertanya kepada kelompok sahabat yang selalu mengikuti. Makanya di dalam hadis, kalau panjenengan nanti niteni ya, hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari atau oleh Imam Muslim atau ulama-ulama hadis yang lain, itu ada kata-kata sami'tu, ada kata-kata qultu, itu kan
untuk menunjukkan kelompok sahabat dari level mana. Nah, level yang paling tinggi itu yang yang posisi penyampai ajaran pelanjut Rasulnya itu adalah yang selalu ikut dan selalu hadir berserta Nabi. Nah, ada juga sahabat yang ketiga itu jarang. Tetapi sahabat yang jarang ini tetap mau bertanya. Nah, itu mau bertanya. Makanya ketika menjelaskan di dalam ulumul hadis itu ada istilah ittisolus sanadi tamuddobti wal adalati. Nah, itu. Jadi hadis sahih itu apa? Satu, ittisolus sanadi. Ya, sanadnya bersambung. Berikutnya tamuddobti. Ya, orang yang menceritakan itu memang punya kecerdasan yang luar biasa, kesempurnaan pemahaman dan ingatannya luar biasa. Tamuddobti wal adalati. Berikutnya wairu sududin wala maklulin. Nah, jenengan kan nggak ngerti, nggak usah dowo-dowo lah itunya. Yang penting jangan percaya kalau kiainya atau ustadznya ini betul-betul memahami prosedur memilih hadis. Ya. Kalau ayatnya sudah pasti Al-Qur'annya, karena Al-Qur'an itu sudah mutawatir dan tidak diragukan lagi. Al-Qur'an yang sampai ke kita ini jangan pun ragu, ya. Itu sudah pasti, ya. Walaupun satu huruf sekalipun. Tetapi kalau hadis memang ada seleksi, ada pemilahan, makanya muncullah istilah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, ada supaya betul-betul mendalami, menguasai sampai apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, baik yang bersifat simai maupun yang bersifat kauli, ya, maupun yang bersifat af'ali dan bersifat takriri, kan itu. Jadi ada istilah dibelajari betul. Contohnya Sayyidina Ali, kemudian Abu Hurairah, kemudian banyak sahabat-sahabat yang itu disampaikan terus. Tetapi ada juga yang ikut perang seperti Hamzah, Zaid bin Sabit, ikut perang dengan. Nah, sehingga mereka yang berjuang di dua sisi itu la sastati'u dorban fil ardi litijaroti wal ma'asi lisuglihim anhu bil jihadi. Nah, sehingga waktunya itu tidak ada waktu yang luang untuk tijarah, untuk jual beli, untuk berbisnis. Seperti saya ini, Bu, ya waktu berbisnis saya tuh hampir tidak ada. Jadi kalau saya ini tidak jadi PNS, mungkin jadi sementara sawah ladang, ada tanah seperti di daerah saya di Jawa Barat ada. Tetapi karena gak bisa ngopeni, ya apalagi setelah ditinggal ayah saya ini gak ada yang dulur yang mau ngurusi, ya akhirnya tidak maksimal, panennya itu tidak maksimal. Bahkan banyak juga sawah-sawah yang nganggur, itu tidak ditanami apa, itu banyak sekarang ini. Karena anak muda di desa sekarang itu tidak mau nyangkul, sudah gak mau. Walaupun sekarang alat-alatnya sudah dipercanggih, ya, traktor. Bahkan di daerah-daerah yang datar panen pun sudah ada mesinnya, kan, ya, ada mesin panen itu loh. Jadi langsung keluar gabahnya di ini. Sekarang saya lihat di beberapa tempat yang rata kayak di Jombang, di Ngawi itu, Sragen itu sudah pakai mesin semua, itu panennya, tanamnya ada sudah pakai mesin juga. Sehingga karena apa? Karena ibu-ibu yang tandur sudah tidak ada, Bu. Untung ada orang yang kreatif bisa tandur pakai mesin. Nah, sementara di daerah saya pegunungan, Bu, pegunungan tuh gak bisa itunya, itu traktor itunya, sehingga banyak yang ini wal ma'asi lah, cari penghidupan itu, sehingga tidak ada waktu.
Lisuglihim anhu bil jihadi, karena sibuknya mereka, sibuknya yang aladina uhsiru fisabilillah, yaitu bil jihadi dengan berjuang. Nah, jadi berjuangnya ini ada dua model. Berjuang untuk menjadi orang yang ahli sehingga bisa mengajarkan Islam yang benar, dan berjuang ketika memang dibutuhkan untuk bertarung di medan perang, ya juga berangkat ikut berperang. Itunya di situ itunya. Oleh karena itu, yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf, ya. Sehingga ada anggapan, ya, ada sekelompok manusia sepertinya tidak membutuhkan suplai ekonomi, nah, karena mereka dianggap kaya, saya mencukup dirinya. Makanya lita'afufihim anisu ali watarkihi, karena mereka tidak mau minta-minta, tidak mau mengedarkan proposal. Nah, sekarang ini ya, karena sibuk ngurusi urusan masjid, nah itu akhirnya dia mengedarkan proposal itu gak mau. Jadi mencukupkan dirinya dengan ya, tetapi mohon maaf dengan cara hidup seperti itu tetap Gusti Allah menjamin, yaitu tetap menjamin. Lita'afufihi amnisu ali, mereka merasa cukup sehingga dia tidak minta-minta, mencukupkan diri, akhirnya dia tidak menjadi. Nah, kalau ketemu dengan orang seperti itu, kita yang harus tahu diri. Nah, kita yang harus tahu diri. Karena mereka ini termasuk orang-orang yang ta'rifuhum bisimahum, ya, la yas'aluna nasa ilhafa. Orang-orang seperti itu adalah orang-orangnya dalam bahasa ahlu sufahnya, mereka ini disebut dengan orang-orang yang menjaga harga dirinya atau wirai. Ta'rifuhum, harus tahu kita ini, taknya itu perintah kepada kita, werosiro kepada tiang-tiang sing kados ngoten niku. Nah, sekarang indikatornya tiang kados niku seperti apa? Bisimahumnya, kamu semua, hei orang-orang Islam yang cukup ekonominya, itu perintahnya kepada mereka-mereka yang secara ekonomi cukup, yang sehingga kita ini mau memberi sodakoh. Ta'rifuhum bisimahum, ya. Opo tandane, sima itu tanda, Bu, tetengger, alamat, indikator. Nah, lebih kerennya itu. Ta'rifu ngeriwo sira kabeh he aladi kepada ahlu sufah, ahlu yang aladina usiru fisabilillah, dengan tandanya apa? Mereka itu memberikan indikator kepribadian seperti apa? Ai alamatihim, tegese tondo-tondone si aladina usiru fisabilillah ini minat tawadu, satu sifat pribadiannya itu penuh dengan kesantunan. Tawadu, nah, tawadu itu kesantunan. Wa asaril juhdi atau wa asaril jahdi. Nah, dan tidak pernah memperlihatkan kesusahan. Jahdi itu soro. Makanya ada istilah juhud. Nah, jadi orang-orang perjuangannya artinya waktu dihabiskan untuk perjuangan, mereka mempunyai sifat yang santun dan tidak merasa kecewa, sakit. Waduh, kenapa sih aku itu kan entek waktuku gawe ngaji, gawe ngurusi ini, ngurusi itu, tapi duitku gak tahu ono. Gusti Allah kok gak adil ya. Nah, gak pernah ngeresulo, gak pernah ngeresulo. Ya, ono sing dipangan alhamdulillah. Ada yang tidak. Nah, contohnya pernah ada sayembara suguh tamu. Pernah dengar nggak, Bu? Riwayat Rasulullah menyayembarakan suguh tamu. Pernah dengar nggak hadis itu? Kan kumpul para sahabat. Kemudian Rasulullah, kita akan kedatangan tamu. Nah, siapa yang sedia untuk menyuguhi tamu?
ada seorang sahabat, "Ana ya Rasulullah." Nah, ternyata sahabat ini secara ekonomi ya pas-pasan. Bahkan waktu itu yang tadinya untuk makan anaknya, karena Rasulullah memberi sayembara siapa yang, karena orang-orang dulu ada itu tidak bersandiwara gitu loh. Memang ada saya makanan yang siap saji, walaupun tadinya untuk Aan. Jadi Rasul menanya, siapa yang punya hidangan siap saji malam ini? Nah itu, maka tolong jamuan tamu kita, gitu. Nah ada sahabat, "Anak ya Rasulullah." Nah karena di rumahnya tahu kalau istrinya sudah memasak walaupun untuk anak-anaknya. Karena sudah sanggup, akhirnya tamunya dipersilahkan oleh Rasulullah ikut dengan salah seorang sahabat itu. Nah setelah datang ke rumah, tahu-taunya makanannya hanya cukup untuk orang 2 dan tamunya orang 3. Ya apa carane ngakalinya itu? Akhirnya apa? Dihidangkan di ruang tamu ketika beliau lampunya dimatikan, kan itu ya. Pernah dengar nggak cerita sahabat itu? Sampai seperti itu itunya. Untuk menunjukkan bahwa juhudnya, keuntungan untuk saeng. Nah setelah disampaikan itu baru ketahuan, loh panjenengan ini ternyata, tetapi akhirnya diganjar derajat istimewa oleh Rasulullah. Nah, itu contohnya orang-orang dulu seperti itu itunya, menutup dirinya itu bisimahumnya ini. Nah, layas alunan nasa ilhafa, mereka aladina usiru fisabilillah itu yaitu tiang-tiang yang tidak jaluk-jaluk kepada manusia. Ya. Jadi merasa cukup, merasa ya memang. Nah kepribadiannya seperti apa orangnya itu? 1, mempunyai sifat tawadu, rendah, bukan handap asor, ya bukan rendah diri, bukan merendahkan diri, sehingga handap asor itu tidak bisa disamakan dengan rendah diri. Nah, itu kan handap asor. Ya. Wa asaril jahdi, tidak ada penampakan bahwa dia itu orang yang susah, yaitu Rasulullah, apalagi sampai maki-maki, oh uripku pancen umay gak duwe. Banyak itu pejuang-pejuang yang hebat-hebat. Nah, ya, yang terakhir itu kan menjadi dianggap tuladan itu seperti Pak Profesor Syafi'i Ma'arif kan itu. Nah, kemana-mana kadang-kadang bersepeda. Nah dalam bahasa ahlu sufah, ahlu tasawuf, nah, orang-orang seperti itu namanya orang juhud. Nah orang juhud. Nah, itu. Kalau orang sudah seperti itu, insya Allah ya doane mandi. Tapi biasanya anak-anaknya mulia, Bu. Biasanya orang-orang seperti itu punya keturunan yang luar biasa ini. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alimun. Wa ma tunfiqu min khairin. Wa ma tunfiqu, maknya di sini juga mak nafi, Bu. Kemarin kan ada kata ma bisa diartikan apa saja, tetapi di sini wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha, wa ma lanopo mawon yang kamu infakkan min khairin dari kebagusan. Nah itu dari apa saja ya, dari harta yang walaupun sedikit tapi kamu masih tetap ingin menginfakkan kepada kepada orang-orang yang tadi disebut dengan uhsiru fisabilillah, yaitu fa innallaha, maka setengah Gusti Allah bihi kalawan ma tunfiku ya alimun iku maha pirsa. Bahkan di ayat sebelumnya khabirun. Nah itu monggo Bapak-bapak nggih, ini memang berat kita ini. Jadi tapi sekarang ini insya Allah hampir jarang, Bu, tiang-tiang berperilaku seperti ini nih. Ya,
kadang-kadang ya sudah inilah, sudah makmur lah taraf ekonomi. Nah, makanya muncullah teori simbiosis ya. Jadi negara punya wajib menyediakan fasilitas sarana, walaupun sekarang ini ada seperti Jawa Timur itu menanggung kepada imam-imam masjid ini, cuman tidak semuanya masjid dapat jatah semacam bingkisan tahunan atau bulanan. Itu ada katanya yang dapat. Ada juga negara Jawa Timur ini memberi santunan kepada orang-orang yang hafal Quran, pernah juga. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ada juga santunan. Bahasa saya masih kata santunan karena hanya sekedar kepada guru-guru ngaji, makanya ustadz-ustadz TPQ ya, kalau TPQ-nya memenuhi performan dari ngikuti aturan yang ditetapkan oleh Kemenag, ya insya Allah dapat bantuan. Nah, kalau sekolah itu kan sekarang sudah mulai ada BOS ya kan, itu kan bantuan di luar belanja rutin kebutuhan tanggung jawab negara. Tapi Masjid Kebonsari ini belum ada imamnya, yang walaupun ada yang imami di sini. Saya tahu beberapa imam sholat Jumat yang sudah mendapatkan santunan dari Pemprov. Nah itu. Nah, kalau saya santunnya dari Gusti Allah mawon gitu, insya Allah. Jenengan semua kan orang-orang kaya, alhamdulillah. Monggo Pak, kalau mana ada yang perlu didiskusikan. Nah, nggih. Ya memang ada semacam ini ya, satu hidup ini ada semacam pilihan dan ada semacam kondisi. Nah, tetapi Islam itu maha adil Pak. Walaupun yang ikut berperang kalau dia mati syahid. Nah, yang tidak ikut berperang pun kalau memang dalam kondisinya betul-betul diabdikan dirinya sama-sama masih dalam performan atau dalam kriteria sabilullah. Karena jihad fisabilillah itu jangan dipahami hanya gelut di medan perang. Itu sama-sama istimewanya ya. Jadi nanti lebih jelentrehnya itu di ayat-ayat setelahnya apa. Jadi kita insya Allah dihukumi sama ya. Ya contoh ya, ada jaminan Rasulullah Kanjeng Muhammad SAW. Walaupun kita Islam kita ini tidak ketemu dengan Rasul, tetapi dijamin orang yang benar-benar Islam nama ana alaihil yauma wa ashabi, seperti apa yang terjadi antara aku dengan para sahabat sekarang, maka orang itu bahkan diberi jaminan istimewanya lebih daripada apa yang terjadi pada zaman Rasul. Nah, mudah-mudahan kita akan termasuk katut golongan itu. Syukur kalau bi amwalihim wa anfusihim, syukur hartanya, jiwanya, pikirannya. Makanya saya sering menyampaikan ke dalam forum-forum itu, kalau kita ini tidak punya harta, punya jabatan, ya tanda tangan kita ini kalau diabdikan untuk kebaikan itu bisa menjadi jariah juga. Jadi jangan dikira jariah itu wujud harta. Syukur kalau ya pikiran, ya tenaga, ya harta. Itu syukur kalau semuanya bisa. Tetapi kalau tidak bisa, karena kita juga dihadapkan ke dalam namanya itu tadi situasi, makanya ada istilah fardu ain dan fardu
kifayah. Mana yang kategori fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini sebetulnya kewajiban kita yang disesuaikan dengan potensi dan keahlian. Jadi jangan dianggap fardu kifayah itu ya hanya nyolati mayit, mandikan mayit, ngubur mayit. Selama ini kan orang mengajarkan fardu kifayah itu siapa? Apa? Memandikan mayit, ngapani mayit, nyolati mayit, ya kan? Sampai menguburkan padahal bukan itu saja. Fardu kifayah itu segala kewajiban yang ditujukan kepada kita orang Islam yang disesuaikan dengan potensi, keahlian atau malakah yang kita miliki. Ngoten sadaya nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adin Muhammad sholatan tunjina min juhul wal afat wa taqlilna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfauna biha indaka ghayat min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyahum wa rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan semoga penuh anu pangapuna ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.